I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Ada lagi? Sebelah sini ada yang tahu jenis obat kayak mana? Daun jambu. Daun jambu. Daun jambu apa? Kita masih jalan dalam penjelasannya kan? Pengertian tanaman obat. Tanaman obat adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat dalam penyembuhan maupun pencegahan. Jadi tanaman obat ini biasanya dia disebut toga. Jadi dia untuk memiliki khasiat untuk penyembuhan dalam keluarga. Biasanya orang tua kita pasti ada salah satu untuk menanam tanaman obat itu di pekarangan rumah. Pasti ada nggak kalian di rumahnya? Ada. Kayak contohnya kunyit, jahe, gitu pasti ada kan? Nah, itulah jenisnya toga. Terus pencegahan penyakit yang berkhasiat. Obat adalah mengandung zat aktif yang berfungsi mengobati penyakit tertentu atau jika tidak mengandung zat aktif tertentu tetapi mengandung efek resultan atau sinergi dari berbagai zat yang berfungsi mengobati. Jadi di toga itu kenapa dibilangkan bahwa toga itu bisa menyembuhkan penyakit karena di dalam tanaman itu dia mengandung zat yang aktif untuk menyembuhkan penyakit. Jadi berbagai macam tanaman itu ada zat yang bisa menyembuhkan, kayak misalnya sirih. Kalau perempuan kan biasa suka keputihan ya. Nah, itu keputihan itu bisa menyembuhkan. Jadi di dalam tanaman sirih itu ada yang mengandung membersihkan area kewanitaan. Next, Kak. Ini manfaat tanaman obat. Tuh, satu, tanaman obat itu mempunyai manfaat sebagai upaya kesehatan, preventif atau pencegahan penyakit. Jadi kalau kita biasanya orang tua tuh suka minum jamu kan? Kalian tahu jamu? Tahu. Kayak ada jamu kencur, kunyit. Nah, itu tuh bukan karena sakit, tapi itu untuk pencegahan penyakit. Jadi dari tanaman itu kita imunnya bisa bertambah gitu. Jadi dari serangan penyakit kita bisa bertahan. Kedua, dan mempunyai manfaat sebagai mendukung menciptakan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, antara lain sebagai sarana untuk biasanya tuh untuk keluarga tuh kan pasti kayak di sekolah di sini pasti ada tanaman obat kan? Tanaman obat itu mudah ditanam, jadi dia tidak perlu ada perawatan, tapi dia bisa hidup. Jadi itulah fungsinya tanaman obat. Selanjutnya akan dijelaskan sama saya. Baca. Oke ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ika. Kalian ada tahu bedanya obat alami sama obat yang obat-obatan dari dokter itu, ada yang tahu perbedaannya? Kalau obat alami itu kan kalau obat dari dokter kan banyak efek sampingnya gitu. Obat alami kan tidak terlalu banyak efek sampingnya. Memperbaiki status gizi keluarga. Memperbaiki status gizi keluarga itu dia seperti misalnya kalau jamu-jamuan itu dia kan kalau tanaman obat itu yang alami itu dia lebih banyak gizinya dibandingkan obat-obat yang kayak dari dokter. Kalau menambah penghasilan keluarga, mungkin dia kalau contohnya aja ya, tanaman obat itu banyak orang yang tidak bisa nanam, mungkin tidak bisa nanam, tapi dia misalnya bisa nyari ke orang yang ada kan, beli, dalam arti dia beli, atau dia udah beli itu dia beli hasilnya itu ditanam lagi, paham nggak? Dia udah beli dari orang, terus yang dia beli itu dia tanam. Biasanya kan kalau kunyit mungkin banyak dijual di pasar ya. Kunyit itu yang udah dijual di pasar itu bisa ditanam lagi. Meningkatkan kesehatan lingkungan dan melestarikan tanaman.
Ya dengan cara kita menanam ulang, kita udah beli di pasar, terus kita tanam lagi di rumah, gitu kan? Itu namanya kita melestarikan tanaman. Itu penting loh untuk kita tanaman itu. Nih, ini contohnya salah satu contoh dari tanaman obat ya, sirih. Mungkin di sini banyak yang udah kenal sirih ya. Tahu kan daun sirih kan? Manfaat daun sirih sebagai obat diabetes. Tahu penyakit diabetes? Sebagai obat hepatitis. Tahu penyakit hepatitis? Hepatitis itu penyakit hati. Sebagai obat asam urat. Tahu penyakit asam urat? Sebagai obat batu ginjal. Batu ginjal. Menurunkan kolesterol. Kolesterol tahu? Mencegah stroke. Stroke tahu? Mengobati keputihan. Nah, itu yang kata Kak Rizky tadi. Radang prostat, radang mata, dan lain sebagainya. Jadi kandungan sirih itu banyak manfaatnya ya. Misalnya daun sirihnya direbus, airnya itu yang bisa diminum. Dari situlah banyak manfaatnya. Air rebusannya itu biasanya sih kebanyakannya seperti itu ya. Si daun sirih. Berikutnya jelaskan istirahat ya? Belum kan? Kita jam lagi. Jam 9. Baik, yang selanjutnya itu tanaman mineral. Ada yang tahu tanaman mineral? Ada yang jalan tahu. Yang di sebelahnya itu nama ilmiahnya. Nama ilmiahnya. Urinaria. Untuk manfaat dari tanaman mineral yang pertama, dia menurunkan gula darah. Yang kedua, mencegah batu ginjal. Tahu batu ginjal? Tahu. Yang ketiga, mengobati rematik. Tahu rematik apa? Apa? Ya kalau misalnya orang Ya, biasanya kayak mau tua. Yang selanjutnya mengatasi penyakit kulit. Bisa juga. ya biar kau sini ya. Mengobati penyakit Kuning. tahu penyakit kuning kayak apa? Warna kuning. Ya, Warnanya kuning. Warnanya pokoknya video. yang kuning. Tertular gini. Oh, sama. Sabang. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Devi ya. Kemudian ada andong merah. Ada yang tahu andong merah? Sebelahnya itu nama ilmiahnya ya.
Kemudian yang terakhir mengobati TBC. Ada yang tahu TBC? Tahu. Bagian penyakit yang bisa ditularkan oleh TBC. Apa? Oh itu. Selanjutnya yaitu Jauh. DPD. Manfaatnya yaitu menyembuhkan luka, meredakan sakit kepala dan demam, mengatasi sakit gigi, mengobati wasir, dan meredakan sakit amandel. Ada yang tahu wasir itu? Seperti Belinya mana sudah terkira di hari. Tas minum ras kita ini. kalau amandel ada yang tahu? Biasanya ditenggorokan ketika susah mau menelan. Nah, ini bisa menyembuhkan ya. Udah pisang. Kan nih. Yang bau Kamu baik. Banyak di ladang kami. Berapa aja? Sira, kasih. Dan selanjutnya yaitu hukum. Ada yang sudah tahu dan hukum tahu? Dan manfaatnya yaitu mengurangi kadar asam urat. Ada yang tahu asam urat itu apa? Sakit kaki. Ya, dia kayak sejenis rematik. Semutan. Sebentar kayak gitu. Kadang kaki itu kaku, itu asam urat. Kadang kalau kita udah duduk lama kan langsung sakit tuh. Gara-gara banyak salam. Ya, bisa juga kedua yaitu mengatasi ginjal. Ketiga mencegah hipertensi. Ada yang tahu apa itu hipertensi? Cuci gigi. Darah tinggi. Yang keempat yaitu mengobati gula. Itu ya. Itu luka bakar sebenarnya ya. Oh ya enggak. kayak memar gitu bisa juga. Oh, itu kan bakarnya. Parunya kau yang di habis orang. Terus yang terakhir yaitu mengobati diare. Diare tahu semua kan ya. Ini enggak tahu kan ya? Ya tahu. Ada yang nggak pernah diare di sini. Januar kan. Yang mana aja tuh? Oh, tahu. Mencegah manfaat kumis kucing. Yang pertama mencegah tekanan darah tinggi. Yang kedua mengatasi masalah pada ginjal. Yang ketiga mencegah diabetes, tahu diabetes kan? Yang keempat mengatasi jamur. Tahu jamur apa? Tahu jamur di bawah. Yang dimatang Malaysia, Cina. Kita sini. Saya pakai sih. Dan darah. Jauh terhadap, tahu terhadap. Ayo ke kamera. Ayo. Ya, yang dingin-dingin itu kan Kak? Ya, mudah nggak? Penyamanya. Kalau orang yang nggak tahu ini obat, dia kayak rumput ya. Iya, Kak. Mohon ya, Pak. Punya saya ada di rumah. Itu manfaatnya menurunkan kolesterol. Itu yang suka kalau udah makan suka semua mual-mual kolesterol tuh bisa pakai ini. Jadi kalau ada yang kolesterol tuh pakai ini juga bisa. Kalian kalau nggak tahu cara bikinnya, searching di Google ya. Tapi kebanyakan kalau tanaman obat kayak obat alat ini kebanyakan dia itu direbus. Kayak
Iya, Itu cuma ada juga yang lain. Nah, yang kedua itu mengatasi cacingan. Ah, siapa yang cacingan? Dia gemuk. Biasanya cacingan tuh yang kurus-kurus gitu loh. Kurusnya yang kayak kurus kering tapi perutnya kecil. Yang ketiga adalah melancarkan menstruasi ya, sama kayak Siri itu ya. Dia juga bisa membersihkan, melancarkan. Jadi tidak terlalu meredakan demam. Ini yang sering demam nih bisa pakai juga nih daun dadap nih. Bisa meredakan, jadi kalian bisa sembuh. Tapi sih kalau minum ini mungkin butuh beberapa hari sih, nggak kayak obat dari air ya. Karena kan ini alami. Dikompres, kalau demam dikompres, jadi kompres pakai daunnya gitu. Terus mengobati rematik, tadi kita jelaskan rematik itu biasa terjadi pada orang tua, kakinya udah sakit, mengkudu, tahu kan? Ada yang pernah makan mengkudu? Daunnya ingat ya kan? Biasanya kalau orang tua yang udah tua nih, dia makanannya ini dia dibikin kayak seperti bubur. Kalau orang tua saya tuh dibikin seperti bubur, terus dikasih gula baru dimakan. Jadi dia manfaatnya tuh banyak sekali. Satunya mencegah kanker. Walaupun baunya menyengat, tapi itu manfaatnya bagus ya. Yang kedua, meningkatkan kesehatan kulit. Nah, yang ketiga, mengatasi gangguan pencernaan. Nah, ini orang tua suka makan nih karena suka kulit mungkin ya. Jadi dia makan ini untuk mempelancarkan pencernaan. Yang terakhir, mencegah infeksi bakteri. Bulu-bulu halusnya ya. Jelas ya. Ini kita itu bicarakan tentang baik, yang selanjutnya itu daun insulin. Ada yang pernah lihat daun insulin? Nah, untuk manfaatnya yang pertama mencegah kanker. Yang kedua, melindungi tubuh dari jamur dan bakteri. Yang ketiga, melawan radikal bebas. Dia sama dengan kayak bakteri juga. Yang keempat, mengontrol kadar gula darah. Yang kelima, obat hipertensi atau tekanan darah tinggi ya. Yang selanjutnya mencegah gangguan pada jantung. Ada yang penyakit jantung? Dalas kak. Daun apa tuh, Jen? Yang selanjutnya itu daun Afrika. Saya benar itu daun Afrika. Ya, kayak daun kopi. Ini kamu beli ya. Iya. Bapak siapa Baru tahu kau. mencegah penyakit kanker. Yang kedua, mengobati diabetes. Yang ketiga, mengatasi jerawat dan menghilangkan bekasnya. Oh, ini daripada pakai obat-obatan yang nggak ada yang sabunnya.
Kalau sekir apa? Daun. Kamu daun. Jadi ada yang tahu kesimpulan dari toga itu apa? Ya, menyembuhkan. Mencegah. Mengatasi apa kak? Mengatasi penyakit. Ya, mencegah juga sekalian. Jadi kalau kalian di rumah ada tanaman toga, itu kalian lebih luaskan lagi ya, karena ini sangat penting. Ini kakak-kakak ini menampilkan cuma beberapa saja, tapi sebenarnya tanaman toga itu banyak jenisnya ya. Kita hanya menampilkan beberapa saja yang mudah saja ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Materi sudah selesai. Ya. Nah, ya setelah istirahat kan kalian kan? Udah capek pasti kan? Iya, Ada. Biasa. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita mulai, silakan. Ya. Suaranya kak? Gimana cara mengetahui biar dari itu terutama dari turun-turun ya kak. Jadi kalau dari turun itu kan biasanya orang-orang zaman dulu itu nggak ada obat-obatan yang namanya kayak obat dari dokter. Jadi dia lebih ke resep dari obat dari herbal gitu. Mungkin dari itu salah satu contoh kita tahunya dari situ, dari orang-orang tua zaman dahulu gitu lah yang turun. Salah satunya bisa dari situ kita tahunya bagaimana. Jadi kan itu memang kayak khasiatnya memang terbukti. Ya? Ada lagi yang ditanyakan? Coba sini ada? Kalau tidak ada kita tutup, kita tutup sesi foto bersama ya. Ya kan? Ya izin lah. Dan ada kayaknya kak. Jadi apa katanya? Kenapa jadinya cacing? Ada yang tahu nggak? Ada yang paham nggak dari penjelasan yang disampaikan kakak-kakak tadinya? Paham. Yakin paham? Paham. Coba sini paham? Belum aja ya. Mau kena Biar kita lebih luas akan memahami tanaman yang ada di dunia. Apa iya? Sekian, ini yang bisa kami sampaikan tentang tanaman toga ya. Kurang lebihnya kami minta maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan, kami minta maaf. Selanjutnya ada Lebihnya terima kasih kerjasamanya. Semoga penyampaian kami hari ini bermanfaat. Amin. Amin. sekian, terima kasih. Selamat pagi ya. Pagi.